Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas masalah Al-Mahdi itu maksum, ya. Imam Mahdi itu Al-Maksum, ya. Demikian urusan saya ini, mudah-mudahan menjadikan pengetahuan terhadap sampean agar sedikit mengetahui adanya kemunculan Al-Mahdi ini. Pemirsa, yang saya tahu bahwa Al-Mahdi adalah orangnya maksum, artinya orang yang dipelihara oleh Allah dari perbuatan maksiat yang menurut Allah, bukan menurut sampean-sampean. Ya, ini saya mengatakan selalu tendensinya adalah Allah. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, karena memang semua itu nanti kembalinya hanya kepada Allah. Jadi amal apapun di dunia ini nanti ujungnya akan dinilai oleh Allah. Yang dinilai baik oleh Allah itulah yang akan menjadikan amal-amal sampean-sampean itu menjadi bernilai. Bukan sampean merasa bahwa sampean sudah merasa berbuat baik, beramal baik, beramal soleh dan lain-lain, seolah-olah sampean sudah melakukan perbuatan yang bernilai menurut Allah, tapi kan ukurannya hanya sampean-sampean. Kenapa? Apapun pekerjaan, perbuatan baik sampean, ya, pengakuannya demikian. Tapi kalau Allah tidak memandang perbuatan sampean itu baik, maka nanti tidak akan ada nilainya sama sekali. Ya. Demikian halnya mungkin perbuatan-perbuatan seseorang misalkan yang kelihatannya menurut pandangan sampean ini tidak baik, tidak soleh. Tapi ini akan menjadi perbuatan atau amal soleh kalau ya yang ini dinilai oleh Allah soleh. Walaupun menurut sampean tidak soleh, hasilnya akan tetap perbuatan yang akan menjadi bernilai di hadapan Allah, walaupun kelihatannya tidak baik. Makanya Al-Mahdi ini saya katakan Al-Maksum, ya, seseorang yang dipelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat menurut Allah, bukan menurut sampean. Agar apa? Agar yang saya katakan ini kalau dipandang dari sudut pandang syariat menurut sampean itu mungkin kurang benar. Ini menjadi perhatian agar sampean tidak gampang menjustis seseorang bahwa dia baik, dia jelek, dia kafir, dia soleh, dia ulama, dia lain-lain. Karena apa? Ya, penilaian apapun terhadap seseorang menurut sampean, ya, ini tidak akan bernilai di hadapan Allah. Itu
Makanya kalau sampean menilai seseorang itu baik dan menurut Allah baik, ya tentunya kebetulan saja. Kebetulan saja sampean mengatakan itu tepat apa yang dikehendaki Allah. Tapi kalau ini perbuatan yang menurut sampean baik, ya, tapi Allah mengatakan ini tidak baik, maka tentu perbuatan seseorang itu tidaklah bernilai akhirnya. Yes, sering saya contohkan ini cerita dulu ya di ulamanya Bani Israel saat itu ada yang bernama Barsis. Saking alimnya kelihatannya seperti itu ya. Bahkan malaikat sampai takjub. Ya. Begitu hormat terhadap seseorang ini atau ulama ini yang bernama Barsis. Ya. Bahkan mungkin ini diceritakan bahan muridnya ada 12.000 kalau nggak salah ya, dan semuanya mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing, sangat hebat. Kalau dipandang dari sudut pandang sampean mungkin jelas ini amal akhirat semua, dan sepertinya nanti kalau di akhirat langsung masuk surga saja tanpa hisab, mungkin kalau dilihat seperti itu. Tapi apa yang dikatakan Allah bahwa ulama Barsis ini nantinya akan su'ul khatimah. Seperti itu. Akhirnya apa? Ya akhirnya ada perbuatan yang menyebabkan akhirnya si ulama Barsis ini akhirnya terjerumus ke dalam maksiat pada akhir hayatnya. Demikian ini. Bahkan kalau dikatakan dia sampai berapa tahun ya, kalau nggak salah 70 tahun lalu, kalau nggak 40 tahun ya 70 tahun beribadah terhadap Allah. Begitu kagumnya malaikat ya, takjub sampai begitu alimnya ulama Barsis ini. Makanya saya katakan berulang-ulang, ini jadikan contoh untuk sampean-sampean. Agar apa? Agar sampean-sampean tetap pada hidayahnya Allah. Istilahnya tetap di jalannya Allah. Agar sampai tidak keluar dari jalan Allah. Seperti itu. Oleh karena itu jangan silau dengan penampilan. Sudah berjubah, berjenggot, tutur katanya halus, seolah-olah dia benar-benar orang yang soleh begitu. Jangan silau. Kenapa? Karena kalau ini mengacu dari apa yang disebutkan di Al-Quran ya. Innallaha la yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru fi amwalikum wa innallaha la yanzuru fi suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru fi qulubikum. Ya. Innallaha la yanzuru fi suwarikum wa amwalikum wa auladikum walakin yanzuru fi qulubikum. Ini kalau nggak salah ayatnya demikian. Artinya apa? Allah tidak memandang dari wajah-wajah atau rupa-rupa kalian, rupa-rupa sampean, wajah-wajah sampean yang kelihatan bagus, kelihatan soleh, kelihatan ulama,
Tidak semacam itu Allah memandang. Ya. Juga tidak pula memandang dari keduniawian yang sampean miliki. Misalkan sampean kaya, tidak dipandang oleh Allah. Allah itu rajanya kaya. Jadi kalau hanya dipameri uang sekian triliun saja, ribuan triliun saja, dia ada pusatnya pusatnya kekayaan itu milik Allah semua. Makanya kalau dipameri itu tidak ada gaya. Menurut Allah tidak ada gaya, itu hanya seupil. Harta-harta sampean pamerkan terhadap Allah itu hanya seupil. Tapi Allah memandang dari hati-hati kalian, hati-hati sampean semua, dari hati nurani sampean. Ini yang sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Jangan-jangan sampai nanti pada hari akhir, ya, kemudian dibangkitkan dari alam kubur, sampai merasa menyesal karena keliru saat berbuat dulu waktu di dunia. Sudah melakukan banyak hal, tetapi tidak ada nilainya di akhirat. Ini sungguhlah sangat merugi. Oleh karena itu, ya, jadikan perhatian ucapan saya ini. Ya, mudah-mudahan akan menjadikan hidayah. Kalau tidak, ya, mungkin sampai justru membenci atau sebal dengan saya. Ya, tidak masalah. Ini kembali pada judul di awal, ya, Al-Mahdi itu maksum. Bahwa yang saya tahu, Al-Mahdi ini dari kecil ini sudah maksum. Walaupun dianya sendiri, sosok Al-Mahdi ini sendiri tidak merasa kalau dia akan dijadikan Al-Mahdi. Ya, misalkan, ya, dia akan melakukan perbuatan yang mungkin masih remaja, ya, masih senang-senangnya dengan lawan jenis. Mungkin kalau tidak ada sesuatu manek, ya, sesuatu yang menghalangi, mungkin akan kebablasan. Tapi oleh Allah, ya, dimaksum. Akhirnya artinya dipelihara. Apa yang saya maksud ini? Akhirnya tidak terjadi. Entah itu sebabnya apa, akhirnya perbuatan yang melanggar, yang harusnya kalau melihat dari situ kesempatan ada niat juga, mestinya terjadi. Tapi oleh Allah ini dipelihara. Akhirnya apa, tidak terjadi perbuatan itu, ya. Kalau saya tahu, ya, Al-Mahdi ini orangnya, kalau menurut saya ini mengalir, ya. Artinya mengalir itu apa? Ya, ndak merasa bahwa dia memilih menjadi miskin, menjadi rakyat jelata karena suatu pilihan, ya. Tidak semacam itu. Karena apa? Karena dipaksa oleh Allah untuk menjadi seperti itu. Makanya apapun yang saya katakan bahwa Al-Mahdi adalah misalkan tampilan yang saat ini adalah rakyat jelata,
ini bukan keinginannya, wah saya Imam Mahdi biar tidak ketahuan orang-orang bersembunyi menjadi rakyat jelata. Ya tidak seperti itu. Ya ikhlas menjalani apa yang dipilihkan oleh Allah. Ya ikhlas apa yang dipilihkan oleh Allah, walaupun ya dari sisi nafsu beliaunya ya, yang Al-Mahdi ini, seseorang yang dipilih ini Al-Mahdi ini tidak mencocokinya dengan keinginan nafsunya. Jadi ya mengalir aja. Misalkan ini saya contohkan ya, orang pada umumnya ingin memiliki harta benda ini